Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Kompas Pagi Akhir Pekan. Kalau tadi saya mau mengunjungi teman saya, Mbak Ita, yang katanya mau memberikan kita sarapan pengetahuan bagi otak dengan membaca buku. Wah, ini sudah ada satu geng nih rupanya di sini. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kita. Ini satu keluarga lengkap, ada anak-anak juga beragam usia dan mereka kayaknya megang buku nih. Ini memang pada sarapan buku atau bagaimana seperti Mbak Ita bilang tadi? Sarapan buku. Oke, kalau gitu. Tapi masih suka kan sarapan bubur ayam? Oh iya masih, roti tawar apalagi. Nah, ini kita kenalan dulu. Ada Mbak Oci dan juga Mas Nada. Ini berdua salah satu pengurus dalam komunitas Read Aloud ya. Diceritakan dong, ini Read Aloud ini komunitas apa sih? Kami ini sebenarnya komunitas yang ingin sekali menyebarkan virus, tapi virusnya adalah virus baik, virus positif, yaitu membacakan buku cerita untuk anak-anak. Karena intinya kita ingin mendekatkan buku dengan anak dengan membacakan cerita yang ada di media buku tadi. Cerita apa aja Mbak Oci? Apa saja ceritanya, semua cerita yang ada di buku bisa kita bacakan bersama. Oke. Nah, kalau kita lihat ini banyak sekali ya. Iya. Ada banyak, ini ada I love you blue kangaroo. Ada tentang hewan, ada juga tentang alam semesta. Betul. Tapi kalau misalnya ada sebanyak macam buku ini, sebenarnya dari usia berapa sih harus diajarkan anak-anak ini untuk atau mulai dibacakan oleh orang tuanya? Sedini mungkin kita bilang, bahkan dari 0 bulan. 0 bulan itu pada saat anak baru lahir, atau ada juga malah waktu ibunya hamil. Berarti kalau mulai kecil anaknya Mbak Ita ini boleh ya? Sangat Sudah bisa mencerna ya? bisa, sudah. Mereka ini semua sudah punya kemampuan mendengar, sudah punya Udah kemampuan dipegang kayaknya melihat, di buku-bukunya. sudah Kamu udah punya suka kayaknya motorik ya? memegang, betul Nah, kalau sekali. buat Mas Anda nih, Mas Anda kalau orang kan taunya baca buku itu di perpustakaan lebih konsen, lebih hening, lebih betul. tenang. Meskipun ada juga yang mungkin disuka di outdoor. di Dan kayak taman-taman. sekarang berisik. Ngaruh nggak sih Mas? Ini tapi kayaknya lebih convert di ini ya, di rumah atau gimana Mas? Pada dasarnya nggak ada batasan, Mbak. Jadi kita biasanya gini, Read Aloud ini kita bagaimana menjadikan anak sebagai center. Jadi kita lihat kalau anaknya lebih suka di yang sesuatu yang lebih crowd, ya kita mencoba mendekatinya dari yang sisi situ. Tapi kalau anaknya lebih suka yang sifatnya lebih tenang, ya kita dekatinnya lebih tenang. Jadi jadikanlah kita harus kenal dulu anak kita seperti apa, supaya dia nanti ketika kita tarik untuk membacakan buku, dia akan Dengan lebih senang nyaman. hati. Artinya memang untuk anak-anak yang sekecil anak yang Mbak Ita ini kan belum bisa membaca dong. Jadi Ya. dibacakan dulu. Itu tahapan pertamanya ya. Betul, dibacakan. Dibacakan Dibaca. betul dengan cara begini nih di pangku, karena anak usia 1, 2, 3 mereka masih senang dekat dengan orang tuanya. Jadi ya udah di pangku gini didudukkan sambil dipeluk. Itu akan ada ikatan antara orang tua dan anak, sentuhan. Menempel. Betul. Sentuhan-sentuhan dari orang tua ini akan mereka rasakan, dan juga suara, karena mereka terbiasa mendengar suara orang tuanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling baik ya kita kalau promosi kita itu 15 menit Sehari. Saja. 15 menit saja. minimal. Betul. Kalau emang suka akhirnya menjadi edik, mau 1 jam mau 2 jam lebih baik. Jadi seperti yang tadi saya menambahkan Mbak Oci, anak-anak mungkin waktu kecil bacanya bukan tulisannya tapi baca gambarnya. Nah, itu Jadi dia, kita ada betul. yang namanya nanti ada kalau anak kecil tuh namanya picture book. Jadi yang gambarnya gede, tulisannya cuman Kayak sebaris. gini ya. Seperti ini ya. Ini kan Nah itu agak ya picture book. Jadi mungkin nanti bisa aja waktu kita bacain kita nggak harus ngikutin tulisan di bawahnya. Mungkin anak itu punya imajinasi Improvisasi, sendiri, ya. improvisasi sendiri. Nah, tapi Nggak kalau apa-apa ya? misalnya kalau misalnya seperti ini nih, kita harus ngomong misalnya kayak iya ini bunga, intonasinya harus keras atau gimana seperti itu Mas? atau harus pakai baby talk gitu kan ya? Iya, itu istilahnya kita memberi suasana kalau intonasi itu. Jadi memang betul. Kadang-kadang kan kalau ada sesuatu yang menyenangkan, nggak mungkin nih kita bilang bunganya indah, terus kita bilang bunganya indah. Datar Kata gitu anak ya. ini datar aja, dia bilang bohong. bunganya indah banget ya Mas ya, gitu. Nah itu anak juga akan ekspresif dia. Oh ternyata kalau lagi senang hati ekspresinya itu seperti ini ya Bunda. Dia akan mencontoh, dia akan tahu jadinya. Kira-kira kan begitu. Oke, jadi cukup 15 menit saja meskipun bisa Sehari. dikembangkan. Harus sebelum tidur, karena kalau saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ya kira-kira mungkin nggak terlalu lama lah ya, saya kan masih muda. Tapi waktu saya masih kecil dulu memang mama saya selalu mendongengkan atau Iya. membacakan buku cerita yang saya pilih Iya. sebelum saya tidur. Haruskah seperti itu? Itu peraturan yang bagus, peraturan yang baik, karena
Sebelum tidur itu adalah kegiatan penutup di saat sehari kita sudah melakukan aktivitas. Saya pun begitu. Seperti sudah ada peraturan di rumah bahwa sebelum tidur ikatan kita ini disatukan dengan apa? Dengan salah satu medianya buku, dan kita tutup mata kita itu dengan satu kegiatan yang menyenangkan. Karena buku tadi satu, kalau Mbak Nita tadi bukunya sudah dipilih, dia juga akan memilih yang dia senang malam ini. Aku pengen baca tentang kue nih mah. Dengan senang hati dia tidur mungkin membayangkan, atau mungkin dia bisa mimpi tadi aku baca buku kue, besok pagi dia bangun dengan hati yang riang gembira. Makanya momennya sangat baik itu ya. Tapi tidak harus waktu mau menjelang tidur aja. Jadi saat kadang-kadang kalau mereka udah senang, kadang-kadang siang hari pulang ini tiba-tiba kayak saya dulu waktu mereka kecil pulang sekolah tiba-tiba nyedorin buku, tolong bacain dong. Gitu. Tapi memang kebanyakan mulai startingnya tuh biasanya emang di bedtime story. Karena kalau menurut ini kan juga gelombang otak kita lagi gelombang otak yang cukup tenang. Jadi ketika kita orang tua membacakan buku ke anaknya, satu dari sisi bukunya dia sangat concern, kedua bonding antara anak dan orang tuanya tuh bisa terjalin hubungan emosionalnya. Jadi harus ada hubungan emosi. Kalau misalnya kita kan wanita pekerja ya, nah gimana nyiasatinya Mas? Curhat. Karena kita pengen juga ada kedekatan emosional sama anak, tapi waktu yang terbatas ya. Iya, waktu terbatas. Iya, apa harus mungkin orang tua kita juga menggantikan peran kita sebentar aja. Jadi kan makanya saya bilang dengan kondisi sekarang ini kan waktu tuh kayaknya kurang sempit ya. Jadi yang sekarang kan kata orang daripada kuantitas kualitas, quality time katanya kan. Jadi sedikit tapi berkualitas. Nah makanya Little Laut ini tujuannya banyak sih sebenarnya. Pertama adalah membangun bonding. Jadi bagaimana mensiasatinya ya, sisihkanlah 15 menit kita sehari bisa 8 jam di kantor, masa pulang 15 menit katanya untuk buah hati. 15 menit non-stop? 15 menit untuk saat itu non-stop. Tapi tidak harus bukunya harus selesai. Jadi kadang-kadang bukunya kadang-kadang anak anak bisa. Ada yang suka satu halaman tuh bisa 15 menit sendiri. Dia nanya ini gini mami, ini gini mama. Nah kayak gitu. 15 menit. Kedua adalah tujuan Little Laut itu pertama bonding. Kedua adalah mendekatkan buku ke anak. Dari kecil tuh jadi anak mendapatkan pengalaman menyenangkan tentang buku. Sehingga kita konteksnya bukan membuat mereka bisa baca. Kalau yang saat ini banyak kan orang tua cuma mikirnya bisa baca. Kalau kami mikirnya bagaimana mereka senang membaca. Kalau bisa membaca, kalau mereka bisa baca, banyak yang bisa baca, tapi begitu bisa baca nggak baca. Akibatnya apa? Pelajarannya nilainya kurang, UN kebat-kebit. Tapi kalau mereka udah senang baca tanpa disuruh juga. Betul, artinya minatnya untuk membaca begitu ya. Buku apa saja kalau misalnya untuk anak-anak kecil tuh Mbak Ita. Jadi yang penting ngebacain 15 menit cukup dong. Ya, jadi kita mau nanya-nanya gimana caranya ngebacain tapi tetap bisa nyenengin anak. Kita akan kembali lagi nih tips-tipsnya nanti ya, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, kita akan kembali lagi untuk membahas masih dengan geng buku pagi ini di markas yang Mbak Ita, betul. Kami kembali saat lagi masih di Kompas Pagi, saudara. Bukan rahasia kalau perempuan jagoannya multitasking. Udah, sekarang gue di TKP-nya dan bentar lagi gue ketemu sama dokternya. Itu kenapa sih pada pakai kacamata hitam? Nadia, Renata, dan Sisi membuktikannya. Itu tuh bukan pintu, itu tuh jendela. Saya tahu itu jendela atau pintu di rumah saya. Supermam Super Rempong. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Lo siapa? Gue Mighty. Teh Oolong, bukan teh hijau, bukan teh hitam. Nggak pernah denger. Gue anak baru. Emang lo bisa apa? Gue bisa bikin lo makan enak terus. Karena teh Oolong bikin lemak lewat, jadi lo bisa enak terus. Gue suka gaya lo. Lo boleh jadi asisten gue. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh, jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Vatigon C Plus dengan Pure WC Vitamin C alami. Lebih lama melindungi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Anakku betul-betul flu. Saatnya cepat-cepat minum Prokol. Prokol betul-betul mengatasi semua gejala flu. Ibu selalu betul. Flu. Minum Prokol. Sudah betul.
Bersiaplah untuk hewan-hewan peliharaan yang tak bisa dibilang biasa. My little girl, Nika. Are you a good girl? Kehadiran mereka di tengah keluarga, sebuah keanehan. I suppose to most people this would be a bit unusual really, but to us it's perfectly normal. Strangers Pet. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. In the City. Wah, ini lagi nih, I love Blue Kangaroo. Saat ini kita dihujani banyak buku, saudara. Karena memang ada banyak sekali buku bergambar terjemahan ini ya, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang memang sebenarnya dari luar negeri. Memang kenapa sih harus buku terjemahan bahasa Inggris, Mbak Oci? Kita kan juga punya sebenarnya banyak sekali cita-cita rakyat. Itu Betul. bisa nggak diceritakan ke anak-anak Bisa, kita? bisa sekali. Saya aja sekarang juga sedang memulai membacakan cerita rakyat untuk anak saya. Tapi memang kendalinya itu adalah di antara kita dan anak kita. Pada saat kita ingin memaksakan membacakan buku cerita tapi waktunya tidak tepat kan percuma. Jadi tadi virus kita untuk membiasakan anak membaca buku jadi nggak dapat. Kembali tadi kalau kata Mas Nanda kan anak senang dulu. Betul. Jadi memang nih kalau saya lihat terjemahan buku-buku yang dari luar ke Indonesia itu menarik, buat mereka menarik. Artinya dengan sesuatu yang menarik ya udah itu yang kita tangkap dulu aja. Oh, Oke, itu kan kata orang tuanya. Iya. Bener nggak nih Sekarang kalau coba menurut kita lihat anak yang menarik ya? anak-anaknya. Ini sudah ada Hanif, ada Diba, ada Lala juga. Saya tanya ke Lala deh, yang pakaiannya sama nih sama mamanya matching. Lala, kamu bener nggak sih tertarik ketika dibacain buku sama mama? Iya. Seneng ya? Kenapa senengnya? Kenapa? Apa Soalnya bisa ngebayangin jalan ceritanya atau gimana deh? Bisa Jadi macam-macam. nggak baca, mama baca. Oh, jadi nggak baca mama yang bacain. Wah, pinter-pinter ini berarti. Alias gitu kan nggak apa-apa. Jadi gampang ini jadi gampang. Mama aja yang baca. Mama aja yang Gak apa-apa. Tapi ada lagi juga nih. Diba kamu lagi baca apa sih Diba? Mr. Hulk Factory. Apa? How what? Bahasa Inggris loh langsung. Mr. Hulk Factory. Oke. Tentang apa sih Diba ini? Jadi tentang orang serius kerja di pabrik. Yang bajunya harus putih-putih semua. Kalau celana hitam-hitam harus gak ada sedikit pun warna yang lain. Wah, ini menarik ya. Diba waktu kecil suka dibacain cerita sama papi mami ya? Iya. Cerita apa yang paling Diba suka? Dulu princess. Princess. Oh, kalau perempuan biasanya princess. Kalau Ini laki-laki kabar-kabarnya kalau katanya Hanif. suka kereta api Tom. Nah, ini lihat dong Mbak Ita, depannya aja udah buku tentang sejarah. Aduh, serius banget, hebat anak ini. Hanif, ceritain dong kenapa sih kamu suka buku sejarah? Karena setiap yang namanya baca buku tentang sejarah pasti ada hal yang baru, kayak kalau menurut saya nggak semua buku sejarah itu sama, tapi setiap buku sejarah pasti ada yang beda sama itu. Kayak di sini ini misalnya gambarnya ini, tunjukin dong Hanif ke kameranya tuh. Yang mana yang Ini- baru ini yang kamu misalnya temuin? kalau misalnya di buku sejarah biasa yang kadang-kadang agak bosenin itu ini kayak gambarnya tuh kurang gambar tuh Menarik malah gitu foto ya? kurang menarik juga, kadang-kadang fotonya masih kayak hitam putih blur gitu. Ini kan warna-warni ya. Iya, jadi kayak menarik dibaca gitu. Jadi kalau misalnya buku sekolah kayak gini Hanif lebih suka belajar? Lebih senang ya, mungkin kata itu. Jadi Pak Guru, Bu Guru yang ada di sekolah mungkin harus bekerja sama juga dengan Read Aloud untuk melihat sebenarnya buku yang mana yang menarik untuk dibacakan atau untuk anak-anak membaca gitu ya. Oke. Yang pasti ini sih Mbak, bagaimanapun usia anak-anak lebih suka gambar. Jadi jangan terlalu banyak tulisan. Makanya kenapa kalau kita perhatikan buku-buku yang ada, kita mencoba mencari kombinasi tulisan dan gambarnya itu berimbang. Kalau semua tulisan. Kalau komik gimana Mas? Komik-komik yang gitu. Sekarang sudah banyak ya buku-buku Iya, pengetahuan yang berbentuk komik. Iya, kalau saya sendiri menyiasati komik itu saya melihat dulu bagaimana komik komik di dalam itu konteksnya seperti apa. Karena bahasa komik itu adalah bahasa komunikasi seperti kita sekarang komunikasi. Jadi saya sendiri masih membatasi Lala karena kebetulan Lala masih 8 tahun kelas 3 SD. Dia masih belum mengenal komik tapi dia sudah tahu ada buku seperti komik. Dan dia sendiri juga masih belum tertarik karena dia melihat itu kalau tulisan di bahasa komik dengan seperti conversation, menurut dia lebih baik dia conversation atau percakapan Langsung. dengan mama. Jadi kalau Lala sukanya buku kayak apa Lala?
Buku tentang apa? Tadi kalau di Iba kan buku princess. Kalau Lala sukanya buku apa? Buku tentang bunga? Suka? Suka ya, kalau buku suka semuanya. Nah ini mungkin ya, jadi anak-anak lebih punya pengetahuan lebih banyak. Akhirnya mereka lebih seperti mengenal dunia lewat buku-bukunya begitu ya. Makanya kembali tadi saya menambahkan tentang komik. Jadi gini, kalau komik itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan dia ada balon namanya dia. Itu dia kata-katanya bahasa tutur. Kalau ini kan lebih ke bahasa buku. Sebenarnya ketika dia bukan komik dulu yang kita kenalkan, itu sebenarnya salah satu cara kita memperkaya kosakatanya. Oke, baik. Jadi kenapa bukan berarti komik tidak boleh, tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya komik itu nanti dulu. Sebaiknya dia kita perkenalkan dulu dengan bahasa-bahasa buku-buku seperti ini. Karena bahasa buku itu lebih baik. Kalau gitu saya mau dong minta tolong dipraktekkan. Jika orang-orang tua di rumah yang ingin membacakan buku untuk anaknya harus seperti apa sih, atau baiknya bagaimana? Apalagi kalau untuk buku-buku bilingual seperti ini. Boleh dong, Mbak Oci dicontohin. Coba ya, kalau lagi mau yang mana nih? Cerita. Lala mau yang mana? Lala mau yang mana? Yang mana? Dia udah pilih sendiri. Oke. Pakai bahasa Inggris ya. Setiap anak biasanya udah punya buku favoritnya gitu soalnya. ya. Begitu udah punya favorit bisa 5 kali, 10 kali diulang-ulang baca. Ulang. Coba ya, Lala mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya. Bahasa Lala Inggris. boleh pegang ini mic-nya. Oke. Bahasa Inggris ya judulnya ya. The Perfect Cakes. Written by Arlen Amijaya. Harus disebutin. Betul. Illustrated by Herlina Karta Atmaja. Ini kita membacakan penulis dan ilustrasinya. Kita mengajarkan ke anak bahwa buku ini adalah hasil karya orang. Oh, oke. Ada 2 kosakata, penulis dan ilustrasi mereka sudah menangkap, sehingga pada saat nanti mereka bertanya kita sudah siap. Penulis itu apa ya? Ilustrasi itu apa ya? Karena buku ini tidak terjadi begitu saja. Jadi dari awal kita sudah mengajarkan satu penghargaan untuk seseorang. Oke? Saya menunggu. Kita coba baca. Saya kadang-kadang juga masih menikmati. Kita akan dengarkan bersama-sama Mbak Oci. Once there was a girl named Julia. Julia was a plain girl. And she was shy because she knew that she was neither pretty nor smart. Oke, saya harus sela dulu nih. Ini kan atau enggak betul. ya? Ini kan ada 2 ya sebenarnya. Kalau pinjam sebentar ya Lala ya. Kalau misalnya dilihat nih Anda saudara di rumah, ini ada paragraf pertama, paragrafnya bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada bahasa Indonesia. Tapi tadi Mbak Oci bacainnya hanya bahasa Inggris saja. Betul. Perlukah diterjemahkannya juga dibacakan? Kalau ini kita baiknya pada saat kita sudah memilih bahasa Inggris, kita selesaikan bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Supaya kita konsisten. Kecuali kalau memang si anak dari tadi dia maunya yang bahasa Indonesia. Oleh karena itu pilihan tadi kita lakukan kalau buku ini bilingual, supaya melatih mereka untuk tidak pindah kanan, pindah kiri, pindah kalau kanan. Lala sendiri lebih suka pakai bahasa, dengernya pakai bahasa apa sayang? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau Mama lagi ceritain. Inggris. Bahasa Inggris, kenapa? Pinter banget sih dia. Kenapa sayang bahasa Inggris? Beda aja. Karena because it's different. Because it's different. Sama teman-teman di apartemen ngomongnya bahasa Indonesia. Oh begitu, jadi ini memang hal yang berbeda, mungkin memperkaya pengetahuan juga ya. Iya. Jadi itu tadi kalau mungkin ini saya bacanya sehalaman cukup kali ya. Nanti yang lainnya biar penasaran ya. Kalau cara yang Mas lainnya. Nandanya kalau ngebacain gimana? Tadi kan Mbak Oci yang bawain. Nah kalau Mas Nanda menggebu-gebu atau gimana kalau ngebacain? Jadi pada dasarnya setiap orang tua tuh punya style masing-masing. Jadi nggak ada style, jadi nggak baca tuh harus kayak begini. Jadi style orang tua, karena ini kan anak kita sendiri, jadi nggak perlu lah ini. Tapi memang biasanya saya setidaknya tadi ada intonasi, ada ekspresi. Jadi kita akan tanya mungkin ke ininya ya, yang dibacakan. Hanif, kalau misalnya sedang dibacakan sama Mami, senangnya dibacainnya kayak apa sih? Dibacainnya jadi gimana ya? Jadi kayak dibacainnya tuh kalau misalnya kayak dengan bahasa-bahasa yang baru, kayak kalau misalnya dulu pas belum tahu bahasa Inggris, dibacainnya bahasa Inggris terus dikasihin artinya dikit-dikit, akhirnya kan lama-lama jadi ngerti, akhirnya jadi ada manfaatnya ya kan. Kalau misalnya ada bahasa Perancis, kalau misalnya ada terjemahannya nanti dibacain lagi terjemahannya. Wah luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin kita harus mempertimbangkan juga keinginan dari si anak ya. Diberikan pilihan, kalau tadi kan Mbak Oci bilang ya. Kayak ini Hanif ini kan
kelas 1 SMP, Mbak. Jadi Masa kalau sih Hanif kelas 1 SMP? jadi kalau tadi mungkin Lala dibaca ini, kalau saya sama dia sekarang kan kita udah dia baca, tapi biasanya saya tunjuk, Bang ini tentang apa Bang? Terus ini terus saya Bang, ini kayak tadi ini gedung ini adanya kira-kira di mana ya Bang? Jadi kita udah lebih mengencourage dia lebih dalam lagi, mengeksplor yang lebih dalam lagi. Jadi dia baca. Jadi saya akhirnya tidak membacakan satu-satu lagi, tapi lebih bagaimana meresume apa yang dia baca. Jadi membiarkan juga anak ini untuk bercerita juga ya. Kamu senang ya kalau nyeritain ke orang lain juga? Seneng sih, biasanya kalau misalnya emang bukunya benar-benar menarik, akhirnya nonton film atau buku. Kalau misalnya emang kan biasanya kalau misalnya ya ada film, tapi filmnya itu ada buku. Nah itu biasanya kalau misalnya emang menarik banget, akhirnya kayak euforia gitu seminggu. Kayak buku apa misalnya? Kalau aku lebih suka bukunya Harry Potter dibandingkan sama filmnya. Sama ya, kita tes dulu dong kalau sama dong. Iya. Kalau di kita istilahnya tuh think aloud. Think Jadi aloud, setelah mereka membaca, jadi kita ada pola yang namanya tangki air. Tangki air nih kalau kita di rumah cuma isinya air ya. Kalau anak-anak ini tangki airnya adalah mereka pertama kali anak masih bayi, kemudian mereka dari pendengaran telinga karena sering mendengar kita membaca, mereka akan merekam apa yang kita bacakan, itu menjadi kumpulan kosakata di dalam otak mereka ya. Pantesan kayak Hanif ini ngomongnya pintar sekali, sudah banyak kosakata babat. Ini belum bahasa Inggris ya, belum bahasa Prancis lagi. Itu kosakata, ya itu kosakata yang kedua ya Mas Anda ya. Setelah mereka punya kosakata, mereka akan bisa mulai berkomunikasi. Berbicara. Bagaimana anak bisa manggil mama kalau nggak kita sering bilang mama, papa. Kita pengen tahu lagi kelanjutannya nih Tia ya. Gimana sih sebenarnya tingkatan-tingkatan pembelajaran buku-buku ini, tapi setelah satu yang satu kendala-kendalanya juga ya. Jangan kemana-mana karena saya akan membaca buku bersama mereka sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport. Saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Semua berawal di sini. Tempat ditemukannya anak-anak yang menjadi cikal bakal sebuah proyek di atas rata-rata. Banyak sekali anak Indonesia yang udah kecenderungannya udah nggak seperti anak-anak pada umurnya, punya cita-cita, punya kemampuan yang lebih tinggi gitu. Bersama Sususi, nutrisi untuk prestasi. Capek beraktivitas seharian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Kalau kamu mau juara ya kamu harus latihan lebih dibanding yang lain karena juara itu satu. Pandang dalam perjuangan mereka. Gali inspirasi dari mereka. Saya menyarankan mereka untuk datang dari diri mereka sendiri. Nah ini yang akhirnya apa jadi. Kita bisa. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Aku sayang pada pohon harapanku, kurawat dia setiap hari. Wah, ini saya lagi belajar nih saudara untuk mencoba membacakan Diba. Diba, kamu senang nggak aku bacain? Senang kan Diba? Ini buku cerita tentang apa sih Diba? Ceritain dong. Tentang jadi ada orang terus adiknya sakit kanker. Habis itu papahnya bikinin pohon harapan. Jadi dia bisa tulis
perasaannya selama adik-adiknya kanker. Wah, tuh Jadi harus ada maknanya ya. betul ada makna. Tadi bahkan ada pengetahuan baru, ada penyakit-penyakit kanker atau ada pohon harapan. Jadi memang Iya. anak-anak bisa belajar banyak dari setiap buku yang dari mereka setiap buku, baca. betul. gitu Karena ya. setiap buku itu pasti ada temanya. Tinggal Nggak tahu nih tadi dibacakin I love you blue kangaroo berhasil tadi. Berhasil langsung Blek molor. tidur. Tapi memang kejadiannya seperti itu ya Mbak. Maksudnya ada anak-anak yang dibacain buku cerita ya langsung tidur, langsung melayang-layang atau gimana nih? Udah mulai nih Mbak. Betul. Ada momen seperti itu. Seperti tadi anaknya Mbak Ita usia berapa tadi? 2 tahun. 2 bulan. Dia sudah menarik dengan gambar. Nah, ternyata tadi saya lihat dia hanya melihat gambarnya. Pada saat dia melihat gambarnya itu udah pada posisi siap tidur dan itu memang menarik buat dia karena dia akan menutup mata itu dengan sesuatu yang menyenangkan pasti tanpa kita tahu. Jadi memang ada tingkat-tingkat seperti itu. Pada saat anak sudah lelah, ya sudah kita stop. Jangan paksa mereka. Karena kegiatan kita membacakan buku ini adalah intinya kegiatan yang menyenangkan. Oke. Intinya seperti kalau kita dulu belajar sepeda, ya. Kalau lagi jengkel suruh belajar sepeda juga nggak seneng kan, jatuh juga gitu loh. Nah ini sama, buku pun pada saat kita membacakan buku kalau suasana hati lagi nggak senang, ya jangan dipaksakan. Kalau Diba paling senang dibacain buku sama Mami atau paling senang ketika kapan baca bukunya? Dulu sebelum tidur. Sebelum tidur ya, kenapa sebelum tidur? Ya kalau sebelum tidur tuh gampang ngantuknya jadinya. Sama ya Mbak. Ternyata benar. Ini jurus yang ampuh. Setelah Kalau menidurkan susah nyuruh anak tidur, suruh Bacakan buku. Tapi jangan yang serem ya bacanya ya. Oh iya. Kalau Hanif sukanya pas kapan? Ketika dibacain buku? Pas ya sebelum tidur enak aja sebenarnya, tapi kalau misalnya sih kayak suka emang kalau misalnya emang lagi kayak waktu luang gitu, kayak sore-sore itu kan enak gitu. Nah ini bisa jadi pilihan untuk anak-anak sedini mungkin memberikan mereka kegiatan di waktu luang gitu ya. Jadi daripada mungkin main PlayStation. Sekarang kan zamannya teknologi nih Mbak. Kita kan ada mainan, ada TV, kemudian nggak apa-apa nonton TV nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin apakah ini jadi solusi yang lebih baik buat anak-anak kita? Atau gadget Mbak ya? Betul, kan? Gadget kita iya. ya Mbak ya? Kita nggak bisa menutup mata dengan kecanggihan teknologi. Kembali lagi kita membuat kebijaksanaan di dalam keluarga. Keluarga pasti punya peraturan sendiri. Yang saya tahu ada yang dibatasi menonton TV, ada yang dibatasi pegang alat gadgets. Tapi itu kita tidak menutup kemungkinan buat komunitas kita sendiri. Kita tahu bahwa sekarang ada buku-buku yang sudah masuk ke dalam alat-alat gadgets. Silakan, boleh. Tetapi itu tadi pembatasannya itu ada di tangan orang dewasa kalau kita bilang. Ya. Karena anak-anak ini tetap mencontoh. Kita sebagai orang tua itu memberi contoh yang baik. Jadi pada saat kita konsisten bahwa kita bilang ada buku bagus nih di gadgets yang tadi mama download, kita bilang itu adalah suatu kegiatan yang menarik karena ada sesuatu yang baru kita berikan. Setelah itu kembali lagi yang tradisional tadi itu juga masih oke loh. Dengan bawa buku kemana-mana. Jadi kalau misalnya sekarang teknologi sudah banyak seperti misalnya di Kinder atau misalnya pakai iPad ataupun tab, itu nggak masalah ya? Sebenarnya nggak apa-apa karena itu ada dan kita tidak menutup mata lagi ya. Semua tentunya juga masih terbatas, tidak semua orang menggunakan itu. Betul. Tapi lebih aman mungkin kalau untuk mata ya, karena kalau buku sendiri kan nggak memantulkan kembali sinar-sinar berbahaya ya. Kembali lagi kan tadi peraturan yang kita buat seperti apa dan semua peraturan itu kan tetap ada baik. Jadi yang pertama adalah membiasakan anak untuk mengenal buku, membacakan kepada anak kalau ketika anak masih lebih kecil begitu ya. Membuat dia untuk read aloud, kemudian think aloud dan mungkin bisa menghasilkan karya ya pada akhirnya ya. Nantinya, luar biasa. Kita akan tunggu karya-karya dari Diba, Hanif dan juga Lala dan juga anak-anak Indonesia lainnya. Mulailah dari membaca. Baca, tulis gitu ya. Ya, betul sekali. Itu adalah dari topik Ismail sebenarnya. Oke, saudara, demikianlah perbincangan kami di Kompas pagi kali ini. Kami akan pamit, tapi jangan berhenti untuk membaca. Kami akan kembali besok pada jam yang sama. Terima kasih, saya Ditya Anissa dan juga Ita Tarigan. Dan juga teman narasumber kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Kita akan membaca.